syukur kami di hadapan-Mu untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan, di mana kami bisa melakukan proses belajar mengajar kami di tempat ini dalam keadaan sehat. Tuhan, kami membahas keragaman fauna, biarlah kiranya Tuhan Kau membimbing, memberikan kami Tuhan pengetahuan agar kami mengerti apa yang kami pelajari. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama kami berserta mengucap syukur. Amin. Oke, Ibu akan mencek kehadiran kita semua pada hari ini ya. Nanti Ibu panggil namanya di saut ya. Kevin Sinaga, hadir Bu. Iya, Dela, hadir Bu. Diva Sena, hadir Bu. Sopater, hadir Bu. Putri Dena, hadir Bu. Ya, hadir. Rizky Sitompul, hadir Bu. Iya, Kevin, hadir Bu. Dep, hadir Bu. Gabriela Sinaga, hadir Bu. Billy Malau, hadir Bu. Deborah, hadir Bu. Dan Gideon, hadir Bu. Iya, bagus. Semua Ibu lihat. Anak-anak Ibu, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari Allah pencipta keragaman flora, ya. Siapa yang masih mengingat apa itu flora? Ayo, siapa yang masih mengingat? Iya, apa? Oh, coba anak Ibu Eta dulu yang jawab. Berbagai jenis tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Iya, berbagai jenis tanaman atau tumbuhan. Tepuk tangan. Baik, sekarang materi kita adalah Allah pencipta keragaman fauna. Nah, sekarang Ibu mau berikan kuis dulu untuk kita semua dan Ibu akan nilai ya. Siapa yang bisa menjawab, Ibu akan nilai. Oke, kuis yang pertama, perhatikan di sini. Sebutkan 3 contoh hewan buas. Yuk. Iya, siapa yang bisa menyebutkan? Oke, kamu Jersey dulu. Singa, harimau, dan ular. Iya, tepuk tangan untuk Jersey. Iya. Sekarang pertanyaan yang kedua, kuis yang kedua. Sebutkan 3 contoh hewan peliharaan. Oke, coba dulu Amel. Kelinci, kucing, dan anjing. Iya, tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah bisa menjawab. Nah, baik ya anak-anak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita mau melihat apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita mau melihat dan mendengarkan apa itu arti fauna, ya. Lalu yang kedua, bagaimana cara merawat hewan peliharaan? Bagaimana cara merawat hewan peliharaan? Lalu yang ketiga, apa dampak plastik bagi fauna? Ya. Nah, ini menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya, anak-anak Ibu. Nah, di sini juga ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai dalam pembelajaran ini. Baik, sebelum memulai Ibu mau membagi kelompok dulu ya. Karena nanti kita akan berdiskusi. Jadi, Ibu akan bagikan kelompoknya. Kelompok pertama itu Amora, Amel, Martipan. Hadir? Iya. Siap ya? Yang kedua Chelsea, Randy, Fania, Lenora. Siap? Ya, siap. Yang ketiga Eta, Yulianta, Elsara, dan Gaby. Siap? Siap. Oke, baik. Sekalian, tadi sebelum datang ke sekolah ini, siapa yang berdoa terlebih dahulu berangkat ke sekolah? Iya, bagus ya. Nah, tadi kalian sudah sarapan? Sudah. Oh, kalau ke sekolah itu kita wajib sarapan ya kan Randy? Supaya apa? Kalau kita tidak sarapan, maka apapun nanti yang disampaikan ibu guru kepada kita semua tidak masuk. Karena apa? Lapar. Nah, yang kedua, bisa sakit perut. Mau ngaci, kalau sudah sakit perutmu, maka apa yang terjadi? Kamu
tidak akan konsentrasi dalam belajar. Makanya untuk itu sebelum kita ke sekolah, kita berdoa, kita siapkan semua peralatan sekolah kita, baru berangkat ke sekolah. Permisi dari orang tuanya. Itulah tanda-tanda anak yang baik budi, ya. Ya, udah, jangan nanti kalau udah berangkat ke sekolah langsung berangkat, ya kan? Tidak disalahin orang tuanya. Tapi kalau ke anak yang baik itu berangkat ke sekolah, permisi dulu, Mak, permisi ya Mak, aku mau sekolah. Pak, saya mau pergi ke sekolah ya Pak. Nah, setelah itu pergi ke sekolah. Dan sampai di sini kita mau menuntut ilmu, ya. Jangan ada di sini datang ke sekolah hanya untuk bermain-main, tetapi datang ke sekolah itu hanya untuk menuntut ilmu, ya, bergaul dengan teman-teman dan mendengarkan penjelasan Bapak Ibu guru. Nah, kalau kalian memiliki cita-cita yang tinggi, lakukanlah itu. Tapi kalau kalian tidak mau memiliki cita-cita yang tinggi, nah terserah kalian. Tetapi Ibu harapkan di kelas Ibu ini kalian harus memiliki cita-cita yang tinggi. Tapi apa menjadi dasarnya? Harus menaati perintah guru dan orang tua kita. Oke, mengerti kan? Mengerti? Barang menulisnya anak-anak Ibu? Mengerti. Coba buka Alkitabnya, ya. Kita akan baca bersama Alkitabnya Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 yang berhubungan dengan materi kita hari ini, Allah pencipta keragaman fauna. Maka kita coba baca bersama-sama Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Yuk, 1, 2, 3, ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranam cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan lakukanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, ini menjadi firman Tuhan untuk kita, ya. Firman Tuhan memerintahkan kita supaya beranak cucu dan bertambah banyak dan penuhilah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Itu adalah perintah siapa? Perintah siapa? Halo, perintah siapa? Iya, itu adalah perintah Allah kepada kita supaya kita berkuasa atas ikan-ikan di laut. Kita memelihara hewan-hewan yang sudah Tuhan ciptakan, ya. Nah, baik, kita perhatikan ke sini. Ini, coba dulu amati gambar di depan ini, ya. Hewan-hewan yang ada di Kabupaten Samosir ini, jenis-jenis fauna yang Tuhan ciptakan di Kabupaten Samosir ini. Apa saja yang kalian tahu? Yuk, coba lihat dulu. Nah, ini semua ada di Kabupaten Samosir kan, anak-anak Ibu?
kan banyak orang yang memelihara kambing di Samosir ini kan? Iya, itu adalah keragaman fauna yang Tuhan ciptakan kepada masyarakat yang ada di Samosir ya. Oke, coba perhatikan gambar di depan ini. Apa ini? Gambar apa ini anak-anak ibu? Sampah. Iya, lihat. Di sana ada sampah-sampah yang berserakan, bertaburan. Nah, untuk itu harapan ibu kepada kalian semua, kalian kalau di mana-mana ketika kalian habis makan kerupuk atau apa, jangan buang sampah Sembarangan. gitu kan? Siapa yang suka buang sampah sembarangan di sini? Biar ibu pukul dulu. Nah, kedepannya ya, jangan membuang sampah sembarangan. Karena apa? Kenapa kita dilarang membuang sampah sembarangan? Siapa yang tahu? Ayo, kenapa kita dilarang membuang sampah sembarangan? Siapa yang tahu? Oke, Karena siapa? akan merusak lingkungan. Iya, tepuk tangan. Bagus. Ada lagi yang tahu? Kenapa? Bagus ya jawabannya ya. Ada lagi yang tahu? Ayo, ayo, bersuara. Ya, coba, Lenora. Kenapa? Dapat mengakibatkan hewan mati. Iya, tepuk tangan. Bagus ya. Ya, bagus, bagus sekali ya. Pendapat dari Esra dan Lenora mantap ya. Jadi dampak penggunaan plastik ini berdampak kepada hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Oke, sekarang kita masuk kepada diskusi kita ya. Coba dulu kita berdiskusi ya. Yang pertama itu diskusinya bagaimana cara merawat hewan peliharaan ya. Lalu yang kedua bagaimana cara mengurangi dampak penggunaan plastik. Oke, bentuk kelompoknya sekarang. Nah, diskusi ya. Diskusi yang pertama, silakan dulu dibentuk kelompoknya ya. Dibentuk kelompoknya. Nah, coba diperhatikan ya, sebelum kita memulai diskusinya, ada di sini dua bahan diskusi yang mau kita diskusikan ya, anak-anak ibu. Lalu yang pertama itu bagaimana cara merawat hewan peliharaan. Silakan didiskusikan ya. Lalu yang kedua, tuliskan 2 dampak penggunaan sampah plastik ya. Tuliskan 2 dampak penggunaan sampah plastik. Nah, itu yang mau didiskusikan. Oke, silakan didiskusikan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan diskusikan sekarang. Ya, bagaimana apa kalian diskusinya sudah siap? Nah, yang pertama sudah siap. Ya. Oke, ini buat 3 cara merasakan udara nafas lagi di sini belum kalian isi ya. Oke, silakan diisi ya. Oke, kalian dari mana? Kelompok 2 sudah siap? Iya ya, sudah siap. Slogannya yang mana slogannya? Iya, bagus ya. Iya, nanti dibacakan. Oke, bagaimana kelompok 1? Kelompok 1 sudah selesai? Hah? Kelompok 1. Iya, iya. Oke, tapi di sini buat slogannya apa slogan? Kita masuk ke pendalaman materi kita, yaitu bagaimana cara merawat hewan peliharaan ya. Yang pertama itu seperti yang sudah kalian ucapkan tadi, yaitu pembuatan dan penempatan kandang. Jadi kalau misalnya ada hewan-hewan peliharaan kita di rumah, kita harus membuat kandangnya ya, harus membuat kandangnya. Di sini ketika membuat kandang, permudah hewan untuk membuang kotoran. Jadi kalau tidak ada kandangnya nanti kotorannya akan berserakan. Maka untuk itu harus ada kan kandang. Oke, yang kedua, diperhatikan ke sini apa? Coba baca dulu bersama-sama. Yang kedua, Memperhatikan kondisi hewan. iya, memperhatikan kondisi hewan. Jadi kita harus membawa 3 bulan sekali ke dokter hewan supaya hewan-hewan peliharaan kita itu diperiksa oleh dokter ya. Lalu yang ketiga, bagaimana cara kita merawat hewan peliharaan? Yang ketiga 1, 2, 3 ya.
kita memelihara babi, ya kan? Ya, hewan babi. Nah, kita harus membersihkan kandangnya itu supaya hewan itu sehat. Babi yang kita pelihara itu sehat. Kita harus membersihkan kandangnya 2 minggu sekali, ya, itu minimal 2 minggu sekali. Supaya apa? Supaya bersih. Lalu yang keempat, silakan dibaca. Memberi makan dan minum hewan. Iya, sekali lagi semua dulu, yuk semangat. 1, 2, 3 ya. Ya, memberi makan dan minum hewan. Tidak hanya hewan saja yang perlu diberi makan. Manusia pun kalau tidak dimakan akan mati, akan kelaparan. Ya, jadi hewan pun butuh diberi makanan dan minuman. Kalau kita memelihara hewan, kita harus memberi hewan kita itu makan. Kita harus memberi hewan kita itu minum. Supaya apa tadi Ibu bilang? Tidak kelaparan, ya. Supaya tidak kelaparan, dan yang kedua supaya tidak mati. Nah, cara merawat hewan berikutnya nomor 5 apa anak Ibu? Memberi perawatan khusus. Iya, periksalah anggota tubuh binatang peliharaan kita itu mulai dari telinganya, hidungnya, kepalanya, mulutnya, lubang pembuangan kotorannya itu harus diperiksa, ya. Itu kita sudah memberikan perawatan khusus. Lihat di gambar di sini. Nah, di gambar di sini Ibu tampilkan seekor kucing, dan kucing itu sedang dimandikan. Itu dikorek-korek itu telinganya, ya. Jadi supaya bersih. Oke ya. Nah, cara merawat hewan berikutnya nomor 6 apa? 1, 2, 3 ya. Memberi kasih sayang untuk hewan. Iya. Hewan juga akan sangat senang ketika kita memberikan kasih sayang kepada mereka, kepada hewan tersebut, ya. Jadi kita bisa membuat hewan itu bisa menjadi sahabat kita, ya. Seperti yang nomor 7, mengajak bermain. Kita mengajak bermain hewan itu bisa kita ajak bisa menjadi sahabat kita, ya kan? Nah, siapa yang sering menonton film, yang pernah menonton film tentang anjing? Ya, anjing itu, ya siapa? Iya, turun tangannya. Nah, anjing itu bisa diajak menjadi sahabatnya, kan? Kemana-mana anjing itu yang menemani dia kemana-mana. Bahkan menolong dia ketika dia dalam bahaya, ya. Jadi kan ada kemarin Ibu baca, ketika tuannya itu pun meninggal, si anjing ini terus mendatanginya ke pemakamannya. Dia tidak mau pergi dari pemakamannya. Dia mengikuti tuannya itu sampai mati, sampai ke pemakamannya. Itulah artinya karena tuannya itu sudah memberikan kasih sayang kepada anjing tersebut. Jadi di sini tuh kita harus memberikan kasih sayang kepada peliharaan kita. Nah, coba dilihat gambar ini anak-anak Ibu. Nah, di sini dampak penggunaan plastik seperti yang kalian katakan tadi, dampak penggunaan plastik itu kalau kita menggunakan plastik itu dengan sembarangan, membuang dengan sembarangan, maka apa yang terjadi? Hewan-hewan bisa mati. Iya, bagus. Hewan-hewan akan terjerat plastik, ya. Maka hewan-hewan tersebut akan mati. Ya, ada hewan dia akan tidak sengaja memakan sampah plastik yang kita buang itu, lalu dalam perutnya itu tidak bisa dicerna oleh hewan tersebut, akhirnya mati. Lalu dampak penggunaan plastik bagi lingkungan kita apa? Dampak penggunaan plastik. Lingkungan menjadi kotor. Iya, tepuk tangan untuk Ekstra. Lingkungan menjadi kotor. Lalu apa lagi dampak penggunaan plastik bagi lingkungan kita? Apa? Hah? Apa? Akan menyebabkan ekosistem rusak. iya, bagus, tepuk tangan untuk Ekstra. Akan menyebabkan ekosistem rusak, akan menyebabkan banjir. Kenapa banyak sekali terjadi banjir di Indonesia ini? Itu karena apa? Itu salah satunya dampak penggunaan sampah plastik. Ya, sampah plastik yang kita gunakan setiap hari itu kalau kita buang, itu akan masuk ke selokan-selokan
banjirlah yang terjadi. Makanya mulai dari sekarang ini kita harus mengurangi dampak-dampak penggunaan plastik. Ya, kita harus mengurangi penggunaan plastik itu. Jangan lagi ada yang ketika selesai makan jajan lalu dia buang ke sembarang tempat. Tetapi kalau kalian sudah jajan, contohnya kalian harus membuang sampahnya di tempat sampah. Ya, pada waktunya nanti kita akan membakar sampah itu. Karena tahu kalian anak-anak ibu, sampah plastik itu kalau kita biarkan seperti itu kita tanam, itu bisa bertahan sampai ratusan tahun. Dia tidak akan hancur. Ya, plastik itu tidak akan terurai. Makanya kalau sampah plastik itu harus dibakar, ya, jangan ditanam, ya, jangan ditanam, tapi harus dibakar. Oke, mengerti anak-anak ibu? Mengerti? Mengerti, Bu. Betul, harus mengerti. Hanya 3 orang yang mengerti. Nah, mengerti ya? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke diskusi kelompok lagi ya. Ibu akan berikan membagikan di sini ada boneka ya, boneka hewan. Dan ibu akan membagikan lembar kerja kelompok untuk kita semua ya. Kita kan 3 kelompok nih. Ibu akan bagikan lembar kerja kelompoknya. Ya, silakan untuk ketuanya, silakan untuk kelompok. Nah, dan ibu akan membagikan boneka. Ada di sini jenis-jenis hewan yang disediakan ya. Nih. Nah, ini yang akan ibu bagikan ya. Tapi sekarang bentuk dulu kelompoknya. Silakan. Dengarkan ke sini ya. Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan diskusi kelompoknya ini. Nah, contohnya di sini ada 3 ibu buat nama hewannya apa? Contohnya kelinci ya. Sebutkan 3 cara merawat hewan peliharaan kelinci. Nah, tuliskanlah 1, 2, 3. Lalu yang kedua, tuliskan 2 dampak penggunaan plastik bagi kelinci. Nah, itu ya. Lalu yang ketiga, buatlah slogan dengan tema melestarikan fauna. Nah, itu. Oke? Sudah paham? Kelompok 1 udah paham? Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Presentasikan di depan kelas hasil daripada diskusi kalian. Ya, oke, coba dulu dari kelompok 1 maju ke depan untuk Dari kelompok kasih ingin menampilkan hasil kerja kelompok kami. 1. Sebutkan 3 cara merawat hewan peliharaan tersebut. 1. Memberi makan ikan. 2. Membersihkan kandang ikan. 3. Membersihkan kandang ikan. Tuliskan 2 dampak penggunaan plastik bagi fauna tersebut. 1. Hewan bisa mati. 2. Ikan tidak sengaja memakan sampah. 3. Buanglah sampah pada tempatnya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Kami dari kelompok 4 mau membaca hasil diskusi kami. Nama hewan anjing. 1. Sebutkan 3 cara merawat hewan. Untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2. Sekarang maju ke kelompok 3.
itu bagaimana apa soalnya? Pertama, sebutkan 3 cara merawat hewan peliharaan yang kalian buat ya. Tadi ada anjing. Ya, kelompok 2 bilang memberi makan anjing, memperhatikan kondisi anjing dan memberi perawatan khusus untuk anjing. Lalu tuliskan 2 dampak penggunaan bagi anjing itu. Penggunaan plastik, ya, membuat anjing terjebak di sampah, potongan plastik. Nah ini akan ibu nilai ya, silakan dikumpul dulu. Ibu akan nilai hasil dari kerja kelompok kalian ya, anak-anak ibu. Sudah masuk kepada kesimpulan kita, tetapi sebelum masuk kesimpulan, ada yang mau bertanya kepada ibu? Saya Bu. Oke, silakan Amel. Mengapa ada dampak banjir? Oh, mengapa ada banjir? Ya, tadi sudah kita jelaskan mengapa sampai terjadi banjir, karena ada banyak sampah yang berserakan ya. Ada banyak partisipasi sampah itu yang membuat tergenang ya. Sampah-sampah itu membuat air hujan yang mengalir itu akan tergenang di suatu tempat, airnya menyebabkan banjir ya. Oke, sudah paham Amel? Oke, ada lagi yang bertanya? Oke, silakan Deta. Apakah harimau bisa dipelihara, Bu? Nah, apakah harimau bisa dipelihara, Bu? Jelas harimau tidak bisa dipelihara. Karena apa? Karena harimau itu adalah binatang buas ya. Binatang buas tidak bisa dipelihara. Anak-anak ibu, kita akan masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan daripada materi kita hari ini adalah kita harus mensyukuri ciptaan Tuhan kepada kita, dan ketika Tuhan berikan kita hewan peliharaan, maka kita harus pelihara dengan baik ya. Lalu kurangi penggunaan sampah plastik. Buanglah sampah kepada tempatnya, jangan sembarangan membuang sampah, tetapi buanglah sampah pada tempat sampah ya. Oke anak-anak ibu, ibu akan memberikan kepada kalian lembar kerja kelompok yang akan kalian kerjakan di rumah. Nah ini nanti harus kalian kerjakan, ini tugasnya ya, harus kalian kerjakan di rumah. Nah ini ada lembar kerja yang ini ibu bagi, silakan nanti dikerjakan di rumah ya. Lembar kerja kelompoknya dikerjakan di rumah. Nah ini ya, lembar kerjanya itu harus dikerjakan ya anak-anak ibu, jangan tidak dikerjakan, harus dikerjakan ya. Baik. Oke, kita bernyanyi dulu yuk. Semua siap, bukunya sudah bisa ditutup ya. Kita mau bernyanyi kepada Tuhan. Kita bernyanyi yuk. Kambing MD tahu ini kan? Tahu. Oke, coba dulu kita bernyanyi kambing MD. Kambing MD 1, 2, 3 ya. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kakak teok-teok, tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan, pujilah haleluya. Kita bernyanyi ya, 1, 2, 3. Kucing meong-meong, kakak teok-teok, tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan, pujilah haleluya. Oke. Nah, kita akan mendengarkan perencanaan pembelajaran kita untuk berikutnya. Ya, silakan nanti kalian baca buku kalian di halaman ya, di halaman 75, yaitu judulnya untuk berikutnya aku membutuhkan orang lain ya. Itu pelajaran kita berikutnya, kita baca di rumah aku membutuhkan orang lain, supaya nanti pada pertemuan kita berikutnya ibu sudah gampang untuk menjelaskan kepada kalian dan kalian sudah mengerti
gambarannya ya anak-anak ibu ya. Oke. Nah sebelum kita pulang nanti di jalan kalian hati-hati, jangan ada yang kayak bermain-main di jalan karena itu nanti jalan raya ada banyak kendaraan yang lewat kan jalannya, jadi kalian harus berjalan sebelah kiri ya supaya menghindari adanya kecelakaan. Lalu yang kedua, sampaikan salam ibu kepada orang tua kalian ya anak ibu ya, sampaikan kepada orang tua kalian. Dan yang ketiga, tetap belajar, jangan kebanyakan bermain, tetapi belajarlah di rumah supaya cita-cita Adul itu